Hello everybody, welcome to my channel. Let's discuss the simple future tense. Sahabat semuanya, kali ini kita akan membahas tentang simple future tense atau kalimat yang akan datang. Simple future tense adalah bentuk waktu yang digunakan untuk menerangkan peristiwa atau perbuatan yang akan dilakukan di waktu yang akan datang dalam bentuk sederhana. Jadi simple future tense ini adalah kalimat yang menerangkan tentang peristiwa atau perbuatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang atau berupa rencana. Sebagai contoh, for example, my friends and I will go to Pananjung Beach next month. Saya dan teman-teman akan pergi ke pantai Pananjung bulan depan. Jadi perbuatan ini atau kegiatan ini dilakukannya di masa yang akan datang. Jadi ini bisa berupa rencana. Simple future tense atau kalimat yang akan datang. Kalimat ini biasanya ditandai dengan kata will atau auxiliary will, kata kerja bantu will, yaitu akan dengan pola yang statement atau pola yang positif. Subjek ditambah will ditambah verb 1 ditambah objek atau komplement pelengkap. Nah, kata kerja yang digunakan dalam kalimat ini itu menggunakan verb 1. Sebagai contoh di sini ada daftaran kata kerja. Yang pertama verb 1 infinitif, verb 2 atau past tense, verb 3 atau past participle. Sebagai contoh, pergi. Verb 1-nya go, verb 2 went, verb 3-nya gone. Kemudian contoh berikutnya menulis, write, verb 1-nya atau infinitif, kemudian verb 2-nya wrote, verb 3-nya written. Nah, itu merupakan kata kerja irregular atau kata kerja yang tidak beraturan, irregular verb. Kemudian berikutnya ada regular verb atau kata kerja yang beraturan. Sebagai contoh, verb 1-nya atau infinitif study, verb 2 studied, verb 3-nya studied. Jadi verb 2 dan verb 3 ini berakhiran ed dari verb 1-nya. Contoh berikutnya adalah menonton, watch, verb 1-nya, verb 2-nya watch, verb 3-nya watch. Nah, jadi yang digunakan dalam kalimat ini setelah auxiliary verb, setelah kata kerja bantu will, itu menggunakan verb 1. Ya, sahabat semuanya, lebih jelasnya penggunaan pola statement atau positif dalam kalimat simple future tense atau kalimat yang akan datang atau perbuatan atau kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Sebagai contoh, lebih jelasnya, my brother will write a letter tonight. My brother, nah di sana sebagai subjek, kemudian diikuti will. Nah, will ini merupakan auxiliary verb atau kata kerja bantu dalam kalimat simple future tense. Jadi cirinya dalam kalimat simple future tense ini adalah menggunakan kata kerja bantu will yang artinya akan. My brother will. Kemudian setelah kata kerja bantu diikuti kata kerja utama atau verb 1. Di sana contohnya write. Itu sebagai verb 1. My brother will write a letter. Nah, letter ini sebagai objeknya dan tonight itu sebagai adverb of time atau kata keterangan waktu. My brother will write a letter tonight. Kakakku akan menulis sepucuk surat malam ini. Sahabat semuanya, berikutnya adalah simple future tense yang berpola negatif atau yang menyatakan tidak dengan rumus atau pola subjek ditambah will not, ditambah verb 1, ditambah objek atau komplement. Lebih jelasnya sebagai contoh,
My brother will not. Nah, my brother itu sebagai subjek, kemudian ditambah auxiliary verb kata kerja bantu will dan not. Jadi will not menyatakan tidak akan. Kemudian setelah itu baru diikuti verb 1 write. Dan kesananya objek dan juga kata keterangan atau yang lainnya. My brother will not write a letter tonight. Kakakku tidak akan menulis sebuah surat atau sepucuk surat malam ini. Nah, jadi untuk kalimat simple future tense yang berpola negatif atau menyatakan tidak akan, itu kata kerja bantu will-nya ditambahkan not. Jadi will not. Nah, itu letaknya setelah subjek atau sebelum verb 1. My brother will not write a letter tonight. Kakakku tidak akan menulis sepucuk surat malam ini. Sahabat semuanya, berikutnya adalah simple future tense yang berpola interrogatif atau berpola bertanya, yaitu polanya atau rumusnya will atau kata kerja bantu, kemudian ditambah subjek, ditambah verb 1, ditambah objek atau complement. Sebagai contoh lebih jelasnya, will my brother write a letter tonight? Nah, will-nya atau kata kerja bantunya itu diletakkan di awal kalimat untuk berpola interrogatif atau bertanya. Setelah kata kerja bantu will diikuti my brother atau subjek sebagai subjek. Kemudian setelah itu baru verb 1 write. Kesananya tinggal ditambahkan objek dan juga yang lainnya seperti adverb of time kata keterangan. Will my brother write a letter tonight? Apakah kakakku akan menulis sepucuk surat malam ini? Jawabannya hanya ada dua. Kalau ya, yes he will. Kalau tidak, no he will not. Karena ini merupakan pola interrogatif, pertanyaan yang short answer question, pertanyaan yang jawaban pendek. Jadi cukup jawabannya dengan yes atau no. Sahabat semuanya, berikutnya adalah time sinyal atau tanda waktu atau kata keterangan yang biasa digunakan dalam kalimat simple future tense. Berikut adalah contohnya: tomorrow, besok; tomorrow morning, besok pagi; tomorrow afternoon, besok sore; next week, minggu depan; next month, bulan depan; next year, tahun depan; the day after tomorrow, lusa; tonight, nanti malam; this morning, pagi ini; this afternoon, sore ini; this weekend, akhir pekan ini; later, nanti, dan sebagainya, etc. Nah, itulah beberapa contoh time sinyal atau tanda waktu atau kata keterangan waktu yang biasa digunakan dalam kalimat simple future tense. Nah, itulah sahabat semuanya pembahasan kita tentang kalimat future tense atau kalimat yang menerangkan kegiatan atau peristiwa atau perbuatan yang dilakukan di masa yang akan datang. Jadi bisa juga berupa rencana. Nah, itulah sahabat semuanya pembahasan kita tentang simple future tense. Selamat berlatih dalam membuat kalimat simple future tense dan berlatih baik secara tertulis ataupun secara lisan supaya lebih fasih dalam berbicara atau membuat kalimat simple future tense untuk meningkatkan kemampuan kita atau keterampilan dalam berbahasa Inggris. Sekian dan terima kasih. Thank you and see you later.